Setiap hari kita diajarkan cara mencari uang, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana berpikir tentang uang. Kita tahu cara bekerja, tapi kita jarang tahu kapan harus berhenti. Kita tahu cara menghasilkan, tapi kita tidak tahu cara merasa cukup. Kita hidup di dunia di mana penghasilan tinggi dianggap sukses, padahal banyak yang kaya di luar tapi bangkrut di dalam. Dan satu hal yang jarang disadari orang adalah ini. Masalah finansial jarang disebabkan oleh kurangnya kecerdasan, tapi karena kesalahan perilaku. Uang tidak mengenal EQ, tidak peduli kamu lulusan apa. Yang penting adalah bagaimana kamu berpikir, bereaksi, dan membuat keputusan di bawah tekanan. Dan itulah yang dibahas oleh Morgan Housel dalam The Psychology of Money. Sebuah buku yang akan mengubah cara kamu melihat uang, kebebasan, dan hidup. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas 6 pelajaran terbesar dari buku The Psychology of Money. Pelajaran yang akan membantu kamu bukan hanya mendapatkan uang, tapi juga menjaga dan menikmatinya dengan tenang. Kita akan belajar. 1. Mengapa keberuntungan sering lebih penting dari kecerdasan? 2. Mengapa sulit untuk tetap kaya walaupun sudah kaya? 3. Mengapa menabung bukan tentang gaji, tapi tentang gaya hidup? 4. Mengapa tujuan uang bukan untuk pamer, tapi untuk kebebasan? 5. Mengapa waktu adalah kunci terbesar dari kekayaan sejati? Dan 6. Bagaimana memahami diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa kamu miliki. Siapkan pikiranmu, karena setelah ini, kamu akan sadar bahwa selama ini uang bukan masalah utamamu. Pikiranmu tentang uanglah yang perlu disembuhkan. 1. Keberuntungan dan waktu, faktor yang tak terlihat. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia. Tapi tahukah kamu, ia bersekolah di salah satu dari sedikit sekolah di dunia yang memiliki komputer pada tahun 1970-an. Dari ribuan sekolah di Amerika, hanya ada satu sekolah menengah dengan komputer pada saat itu. Dan di sanalah Bill Gates belajar coding. Kebetulan, tidak sepenuhnya. Tapi tanpa keberuntungan itu, mungkin dunia tidak akan mengenal Microsoft. Morgan Housel menulis, keberhasilan seringkali terlihat seperti hasil kerja keras, padahal di baliknya ada momen keberuntungan dan waktu yang tepat. Begitu pula kegagalan. Tidak semua orang gagal karena malas, tapi karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Pelajarannya, jangan sombong saat sukses dan jangan terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Rendah hati membuatmu terbuka terhadap kesempatan baru, dan kesadaran akan keberuntungan membuatmu lebih manusiawi. Hidup bukan hanya tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi juga seberapa baik kamu bersyukur. 2. Menjadi kaya itu mudah, tetap kaya itu sulit. Siapapun bisa menjadi kaya lewat kerja keras, peluang, atau bahkan kebetulan. Tapi hanya sedikit yang bisa tetap kaya. Menjadi kaya butuh keberanian mengambil risiko, tapi tetap kaya butuh kerendahan hati untuk menjaga risiko. Morgan Housel bilang, menjadi kaya butuh optimisme, tetap kaya butuh paranoia. Artinya, orang sukses tahu kapan harus berhenti. Mereka tidak terus-terusan menantang batas hanya karena ingin lebih. Kamu mungkin pernah lihat orang yang dulu sukses, lalu jatuh karena tamak. Mereka tidak bangkrut karena bodoh, tapi karena tidak tahu kapan cukup. Pelajarannya, sukses sejati bukan tentang berapa banyak yang kamu dapat, tapi seberapa lama kamu bisa mempertahankannya. Bersikaplah hati-hati, jangan kejar semua peluang. Kadang langkah terbaik dalam keuangan adalah tidak melakukan apa-apa. 3. Menabung bukan tentang gaji, tapi tentang gaya hidup. Banyak orang berpikir, aku akan menabung kalau penghasilanku sudah cukup. Padahal rasa cukup itu tidak akan datang kalau gaya hidupmu naik seiring penghasilanmu. Morgan Housel menulis, wealth is what you don't see. Kekayaan sejati adalah hal-hal yang tidak kamu tunjukkan. Kita sering terkecoh. Kita lihat orang naik mobil mewah dan berpikir, wah, dia kaya. Padahal mobil itu bisa saja hasil cicilan panjang. Yang kita tidak lihat adalah rekening tabungan yang kosong. Pelajarannya, kekayaan bukan tentang menunjukkan seberapa besar kamu punya, tapi seberapa sedikit kamu butuh untuk bahagia. Menabung bukan soal pelit, menabung adalah bentuk pengendalian diri, dan pengendalian diri adalah bentuk tertinggi dari kekuatan mental. Mulailah menabung bukan karena kamu mau beli sesuatu,
tapi karena kamu ingin punya pilihan dalam hidup. Pilihan untuk berhenti dari pekerjaan yang tidak kamu sukai. Pilihan untuk berkata tidak pada tekanan. Itulah kekayaan sebenarnya. Uang bukan tentang status, tapi tentang pilihan. Dan pilihan adalah bentuk kebahagiaan tertinggi. 4. Uang bukan untuk pamer, tapi untuk kebebasan. Banyak orang bekerja seumur hidup untuk membeli hal-hal yang bahkan mereka tidak nikmati, demi mengesankan orang yang bahkan mereka tidak kenal. Morgan Housel bilang, "The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today." Itulah arti kebebasan finansial. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk punya waktu. Pelajarannya, tujuan akhir uang bukan untuk memiliki lebih banyak barang, tapi lebih memiliki waktu untuk hidup. Kamu bisa punya gaji besar tapi tidak punya waktu menikmati hidup. Atau kamu bisa punya penghasilan sederhana tapi bebas mengatur harimu. Dan di situ, kamu benar-benar kaya. Uang bukan tentang status, tapi tentang pilihan. Dan pilihan adalah bentuk kebahagiaan tertinggi. 5. Kekuatan waktu dan kesabaran. Warren Buffett punya kekayaan lebih dari 100 miliar dolar. Tapi tahukah kamu, 99% dari itu baru ia hasilkan setelah usia 50 tahun. Dia bukan orang paling jenius, tapi paling sabar. Ia membiarkan waktu bekerja untuknya melalui kekuatan compound interest, bunga berbunga. Morgan Housel menjelaskan, compound interest doesn't rely on intelligence, it relies on time. Pelajarannya, kekayaan sejati tumbuh dari konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus. Menabung sedikit tapi rutin jauh lebih kuat daripada besar tapi sesekali. Masalahnya, banyak orang ingin cepat. Padahal, waktu adalah sahabat orang sabar dan musuh orang impulsif. Jadi, biarkan waktu bekerja, jangan buru-buru. Karena orang yang sabar menang perlahan, tapi pasti. 6. Kenali dirimu. Uang adalah cermin. Morgan Housel menutup bukunya dengan kalimat yang kuat. Uang bukan hanya tentang apa yang kamu punya, tapi tentang siapa kamu saat memilikinya. Banyak orang ingin kaya bukan karena ingin tenang, tapi karena ingin diakui. Mereka tidak mengejar kebebasan, tapi validasi. Dan itu sebabnya mereka tidak pernah merasa cukup. Pelajarannya, jika kamu tidak tahu mengapa kamu mengejar uang, maka berapapun jumlahnya tidak akan pernah cukup. Uang akan selalu kalah melawan ego. Tapi kalau kamu bisa mengendalikannya, uang akan menjadi alat yang membebaskanmu, bukan mengekangmu. Kaya bukan berarti punya segalanya. Kaya berarti punya ketenangan dan tahu kapan cukup. Pada akhirnya, The Psychology of Money bukanlah buku tentang angka. Ini adalah buku tentang emosi manusia. Tentang bagaimana ketakutan, ego, dan ekspektasi membentuk cara kita memperlakukan uang. Tentang bagaimana kita sering mengorbankan hal paling berharga, waktu, demi hal yang bisa dicari lagi. Kamu tidak perlu menjadi ahli keuangan untuk hidup dengan baik. Kamu hanya perlu memahami diri sendiri. Tujuan sejati dari uang bukan untuk membeli lebih banyak barang, tapi untuk membeli lebih banyak waktu. Waktu untuk mencintai, waktu untuk tenang, waktu untuk hidup. Dan jika kamu memahami itu, kamu sudah lebih kaya dari yang kamu kira. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberi kamu pandangan baru tentang uang dan hidup, tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan bagikan ke orang yang kamu sayangi. Karena mungkin satu video ini bisa mengubah cara mereka melihat uang dan kebahagiaan.